Halo semuanya, selamat datang di channel saya di codopro.id ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang HTML dasar. Jadi apa itu HTML dan kegunaan dari HTML itu seperti apa akan kita bahas pada video kali ini. Oke, sebelumnya teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe ya. Jangan lupa di like. Seperti itu. Kita mulai saja ya. Yang pertama ada HTML dasar. Nah, untuk HTML saat ini kita sudah sampai pada versi yang kelima ya. Nah, yang pertama pendahuluan. Nah, di sini HTML itu apa ya? Sebenarnya HTML itu merupakan bahasa markup saja. Jadi hanya bahasa markup ya. Teman-teman semuanya, bahasa markup yang digunakan untuk membuat dan menyusun struktur halaman website. Nah, ngomong-ngomong tentang web sendiri ini apa? Jadi teman-teman kalau sering membuka browser ya, searching ketika diketik misalnya Google seperti itu, nah itu akan ditampilkan halaman Google-nya. Nah itu sebenarnya adalah sebuah halaman website ya, seperti itu. Nah HTML ini hanyalah kumpulan kode yang digunakan untuk markup struktur halaman web saja. Nah, jadi harus digarisbawahi. Jadi HTML ini dia bukan bahasa pemrograman ya, dia hanyalah sebuah markup saja. Nah, jadi kalau kita ibaratkan seperti bangunan ya, berarti HTML ini dia adalah pondasinya, ya, pondasinya saja. Untuk nanti rumahnya warna apa, kemudian rumahnya ini punya jendela yang bagaimana, nah itu adalah selanjutnya ya, bukan tugas dari HTML. Nah, HTML hanyalah sebuah markup saja. Nah, kemudian HTML ini dapat dibuka di browser web ya, teman-teman. Nah, di browser web misalkan Chrome atau Firefox, nah nanti ketika dibuka maka akan muncul halaman sebuah website. Nah, seperti itu. Itu HTML ya. Kemudian ada kode HTML. Nah, kode HTML ini berisi kode-kode ya, markup dari website atau halaman web ya. Untuk melihatnya sebenarnya kalau kita sudah membuka website yang sudah ada ya, nah, misalkan website codopro.id seperti itu, nah tinggal diklik kanan kemudian di open source atau view pack source ya, seperti ini. Nah nanti akan ditampilkan halaman kode-kode dari HTML-nya seperti apa. Nah seperti ini, jadi kode-kodenya itu ada banyak ya, markup dari HTML-nya itu ada banyak, ada body, ada title dan seterusnya. Nah kemudian struktur HTML-nya itu seperti apa? Nah, struktur HTML itu secara sederhana itu seperti ini ya, teman-teman. Ada doctype ini untuk memberikan informasi bahwa file ini adalah HTML doctype. Kemudian ada tag HTML ya, tag pembukanya seperti ini, dan tag penutup HTML. Kemudian ada tag head ya, head, kemudian body, kemudian content. Jadi kalau kita ibaratkan, kita analogikan, itu ada HTML, kemudian ada head, kemudian ada body. Nah, kontennya kita atau isi dari website kita itu ada di bagian ini, di dalam body, seperti itu. Jadi sederhana sebenarnya ya, tinggal kita masukkan tag-tagnya HTML, kemudian ada head, kemudian ada body, seperti itu. Nah, selanjutnya, struktur HTML ya, secara dasarnya dimulai dengan tag HTML-nya, seperti yang sebelumnya ya. Struktur HTML diawali dengan tag HTML. Nah, semua elemen, semua isi atau semua komponen dalam website akan ditaruh di dalam tag HTML ya. Nah, di dalam tag HTML ini ada dua bagian utama, yaitu head dan body. Head ini berisi metadata ya. Metadata itu berisi tag ya, meta tag, kemudian untuk SEO ya, kemudian untuk style sheet ya, CSS, styling dan seterusnya. Nah, kemudian untuk body itu berisi konten ya, konten. Nah, dengan head kita bisa mengatur metadata kita. Jadi nanti ketika website kita sudah masuk nih di production, maka biar lebih cepat diindeks oleh search engine, itu bisa
kita manfaatkan di tag head ini. Body khusus untuk menyimpan konten kita yang akan ditampilkan secara langsung di halaman website. Oke, selanjutnya elemen-elemen seperti H1, kemudian paragraf, kemudian image atau mungkin page tour, nah kemudian ada span dan seterusnya, itu kita taruh di body ya teman-teman. Nah ini akan ditampilkan secara visual oleh browser ketika halaman web itu diakses ya. Jadi ketika website tersebut kita buka di browser, maka elemen-elemen yang muncul itu adalah elemen-elemen yang kita taruh di tag body teman-teman. Nah, kemudian tag head berisi informasi ya, seperti referensi meta, informasi meta, referensi file eksternal, style sheet eksternal yang tidak ditampilkan secara langsung di halaman website. Nah, itu ada di tag head ini. Baik teman-teman, seperti ini contoh dari struktur HTML sederhana ya. Yang pertama ada seperti ini, ada doc type ya, untuk menunjukkan bahwa file ini adalah file HTML seperti ini. Kemudian ada tag HTML ya, ini coba saya besarkan, nah seperti ini. Nah semua apapun yang ingin dilakukan harus ada di dalam tag HTML. Nah seperti ini, ada head, kemudian ada body seperti ini ya. Jadi seperti ini. Misalkan ingin kita tampilkan contoh sederhana, selamat datang ya, seperti ini. Kemudian di head itu biasanya ada tag title. Ini untuk apa? Untuk menampilkan title ya. Title itu seperti apa? Seperti ini, HTML dasar ya. Nah kemudian kita buka ini ya, project kita, file kita itu ada di mana. Coba klik kanan saja, kemudian copy paste seperti ini ya. Kemudian buka di browser ya, tadi klik kanan di filenya, kemudian di copy paste, kemudian buka browser ya, kemudian kita pastekan seperti ini. Nah dia akan muncul selamat datang. Nah title tadi itu gimana, itu ada di sini, HTML dasar seperti ini ya. Nah kemudian setelah mempelajari struktur HTML ya, nah kita harus tahu nih kalau HTML itu menggunakan ekstensi apa atau format filenya itu apa. Nah kita sebut dengan file HTML. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah struktur HTML, maka filenya harus file HTML. Nah memberi nama file HTML dengan format apapun yang kita inginkan. Jadi file HTML itu bisa kita beri nama sesuai dengan yang kita inginkan, baik huruf besar maupun huruf kecil. Tapi saran saja ya, nama file apapun ini, bukan file HTML saja, itu merepresentasikan isi dari file tersebut, atau mungkin merepresentasikan fungsi atau kegunaan dari file tersebut. Nah, misalkan berisi tentang mobil, bisa teman-teman kasih nama mobil.html. Jadi intinya file HTML dia harus dengan ekstensi .html. Nah seperti itu. Nah ini ya, jadi tidak ada aturan khusus terkait penamaan file, baik dari huruf besar maupun kecilnya. Nah namun yang perlu diingat bahwa file HTML diakses melalui browser itu ada URL-nya yang digunakan untuk mengakses halaman tersebut dan mencerminkan nama file tersebut. Nah, yang saya bilang tadi harus merepresentasikan isi dari file tersebut ya. Jadi biar mempermudah pengelolaannya, mempermudah pencariannya, dan mempermudah mengetahui kejelasan isi di dalamnya, seperti itu. Kemudian ada nama file. Nah, seperti ini ya. Sesuai dengan isinya itu apa. Nah, kemudian disarankan tidak memakai spasi ya. Hindari penggunaan spasi ya seperti ini, karena ini akan menyulitkan dalam pengelolaan dan pencarian di URL teman-teman ya, seperti itu. Kalau harus pakai spasi itu diganti dengan ini, dash atau underscore, jadi strip begitu ya. Strip seperti ini, halaman utama.html, atau pakai underscore seperti ini untuk memisahkan kata. Jadi untuk memudahkan nanti penulisan URL-nya ketika di browser ya, seperti itu. Kemudian ada tag HTML. Nah,
Tag HTML ini berarti elemen-elemen yang digunakan untuk memberitahu peramban atau browser bagaimana cara merender dan menampilkan halaman di website kita atau konten di halaman website. Nah, kode HTML berisi kumpulan tag-tag yang kita buat. Nah, tag ini juga bisa sering disebut dengan elemen ya, elemen seperti itu. Jadi tag adalah sebuah penanda awalan dan akhiran dari sebuah elemen HTML. Ya, jadi untuk menandakan awal dan akhir dari sebuah elemen seperti itu. Nah, tag dibuat dengan kurung seperti ini ya, kurung besar lebih kurang dari dan lebih besar dari seperti ini. Ya. Kemudian di dalamnya berisi nama tagnya, misalkan tag P atau mungkin tag H1, maka kita bisa menuliskannya dengan seperti ini. Ya, lebih kecil dari kurung seperti ini ya, kemudian nama tagnya, tag P ini paragraf, kemudian ditutup dengan seperti ini. Nah, kemudian kita isinya itu apa, kontennya dari tag ini itu apa, misalkan codopro.id. Nah, kemudian jangan lupa dikasih penutup tagnya. Nah, ini berlaku untuk tag-tag HTML yang membutuhkan penutup ya. Ada juga HTML yang tidak butuh penutup. Contohnya seperti apa? Seperti IMG, kemudian link. Nah, itu dia tidak membutuhkan tag menutup. Nah, seperti ini penjelasannya. P awal di awal adalah tag pembuka dan P di akhir ini adalah penutup tagnya, dan codepro adalah konten dari isi tag P ini. Seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin itu dulu pendahuluan dari HTML ya, video untuk kali ini. Terima kasih telah menonton, terima kasih telah menyimak. Silakan komen dan subscribe. Terima kasih.